Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko. Selamat jalan kita ucapkan kepada Kiai Haji Fakhrul Razi. Mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal. Bu, masih hidup, masih semangat Bu? Betul? Sampai subuh beneran? Emang wayang golek sampai subuh? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara yang pada malam hari ini kita berkat sababiahnya bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita bersama para habaib, bersama para alim ulama, para kiai, menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Singkat saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, telah banyak tadi guru-guru kita menerangkan tentang pentingnya kita mengikuti para alim ulama. Betul? Siap ikuti ulama? Siap ikuti ulama? Kenapa kita harus ikuti para alim ulama? Sebab para alim ulama itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Para alim ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka kewajiban kita untuk tunduk patuh kepada perintah para alim ulama. Insya. Tapi ulama nukumaha nu harus kita ikuti. Betul nggak? Sebab ulama teh aya dua. Kahiji ulama garis lurus, kedua ulama garis fulus. Aya lurus, aya fulus. Ibu nyaho fulus teh? Naon fulus? Duit. Bil fulus urusan jadi mulus. Bil fulus kulit hidung jadi mulus. Tanpa fulus ente mampus. Banyak ulama tapi ulama garis fulus. Ulama seperti ini suka merubah hukum-hukum Allah. Yang halal dibuat haram, yang haram dibuat halal, yang ma'ruf dibuat munkar, yang munkar dibuat ma'ruf. Ulama seperti inilah disebut ulama Maka ikutilah ulama yang lurus. Siapa ulama yang lurus? Ulama yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yaitu para alim ulama yang takut kepada Allah, para alim ulama yang melaksanakan hukum Allah, para alim ulama yang menyuarakan kebenaran, para alim ulama yang menegakkan keadilan, para alim ulama yang mengatakan hak itu hak, batil adalah batil. Ulama seperti inilah ulama pewaris para nabi yang harus kita ikuti. Betul? Siap ikuti ulama garis lurus? Siap ikuti ulama garis lurus? Siap ikuti ulama istiqomah? Takbir. Lalu apa bencana kalau kita meninggalkan ulama? Nabi mengatakan sayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana manusia berbondong-bondong meninggalkan para alim ulama.
fayabtalihimullahu bithalathi baliyat, maka Allah berikan kepada mereka 3 bencana. Berapa? Jadi kalau orang ninggalkan para alim ulama, maka Allah berikan kita 3 bencana. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, maka pasti Allah akan cabut keberkahan dari usaha mereka semua, saudara. Jadi kalau kita meninggalkan para alim ulama, menjauhi para alim ulama, tidak mengikuti para alim ulama, maka segala macam mata pencaharian kita Allah akan cabut keberkahannya. Yang dagang Allah cabut keberkahannya. Yang berbisnis, bisnisnya nggak berkah. Yang usaha, usahanya nggak berkah. Yang punya proyek, proyeknya nggak berkah. Kenapa? Karena meninggalkan para alim ulama. Betul? Termasuk kita punya negara. Ini negara luar biasa sumber daya alamnya, saudara, begitu melimpah ruah. Tapi ternyata sumber daya alam ini, kemegahan Indonesia ini, saudara, tidak mendatangkan keberkahan, malah mendatangkan musibah untuk rakyat Indonesia. Betul? Saya tanya, di Indonesia ini negara kaya bukan? Indonesia kaya tidak? Kaya tidak? Penduduknya kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Bahkan pernah dikalkulasi, Pak Bu, ternyata yang punya tabungan di bank, punya duit 100 juta nabung di bank, itu hanya sekitar 50%. Seetik dari 200 juta penduduk Indonesia, yang punya duit 100 juta di bank hanya 50%, hanya setengahnya. Sisanya berapa? Sisanya 99% kebanyakan di bawah 50 juta, di bawah 100 juta. Berarti orang Indonesia ini tinggal di tempat yang penuh dengan melimpahnya aneka ragam daripada hasil buminya, tapi kita dibuat Kenapa miskin? Karena kita meninggalkan para alim ulama. Betul tidak? Saya tanya nih, di Indonesia harga pokok naik gak? Jawab yang jujur. Harga beas, harga endog, harga cabe, rok aww, milu naik. Ayo saya tanya, pajak naik gak? Listrik, BBM, tarif tol naik kabeh. Sampai aya laguna, Bu, laguna naik BBM naik tinggi sekali. Bisa tuh? Bisa tuh? Ayo ikuti nyanyi kabeh, nyanyi bisulan. Ayo, Wahid Isnin Salasa, naik BBM naik, listrik naik listrik pun naik, pajak naik tinggi sekali. Kiri kanan kulihat semua, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat semua, banyak rakyat sengsara. Kira-kira yang saya nyanyikan fakta apa nyata? Fakta apa bohong? Fakta apa bohong? Jadi kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, saudara, maka tidak ada kata lain 2019 ganti. Siap ganti presiden, siap ganti presiden, takbir. Tapi hati-hati ya, mau ganti presiden, jaga persatuan. Betul? Sebab persatuan itu nomor 1. Setuju? Pilih presiden nomor 2. Bu, persatuan nomor, pilih presiden nomor
persatuan nomor, pilih presiden nomor, paham teman-teman? Paham teman-teman? Takbir. Nah, jaga keberkahan kita dengan mengikuti para alim ulama, tapi ulama nulurus, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang melaksanakan hukum Allah, bukan ulama yang bisa merubah-rubah fatwa karena pesanan. Ulama mentang-mentang diberi beas, disumbang pasantren semen, diberi bantuan mobil, diberi bantuan AC kipas angin, berubah. Maka kita butuh ulama yang istiqomah, yang berjuang untuk mengatakan hak itu hak, batil adalah batil. Betul? Itu namanya ulama pewaris para nabi. Insya. Yang kedua, kalau kita meninggalkan para alim ulama, yusallitallahu alaihi sultanan zalima, maka Allah akan berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi lahirnya pemimpin yang zalim adalah kesalahan kita karena tidak mengikuti fatwa ulama. Betul? Makanya penting bagi kita, kalau ingin mendapatkan pemimpin yang lurus, pemimpin yang benar, pemimpin yang adil, maka ikutilah fatwa ulama. Hasil ijtima ulama di Jakarta, di mana? Di Jakarta sepakat bahwa GNPF ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, menentukan untuk capresnya Prabowo dan cawapresnya Sandi. Ini hasil pilihan ulama. Jadi kita ini memilih presiden yang dipilih oleh ulama. Betul? Bukan ulama yang dipilih presiden. Ayat ulama dipilih presiden. Ayat ayat. Maka yang kita pilih adalah pemimpin presiden yang dipilih oleh ulama. Betul? Takbir. Jokodok. Nyawa Jokodok teman nih. Jokodok saudara narik Kiai Ma'ruf Amin yang asalnya ulama karismatik luar biasa, saudara. Akhirnya karena masuk dunia politik jadi wakilnya Jokodok, nama beliau jadi rusak. Betul? Betul? Siap hormati Kiai Ma'ruf Amin? Siap hormati beliau? Mohon hormati, engke pas pilpres jangan dicolok sih. Kunaon bahaya. Tos sopan saya nyolok kiai. Betul? Colokna Prabowo weh. Setuju nggak? Setuju nggak? Takbir. Jadi saya bicara begini bukan kampanye, tapi saya ngomong sesuai fakta yang terjadi di Indonesia. Bahwa semenjak Indonesia dipimpin Jokodok, saudara, ternyata banyak yang raya makin kaya, yang diuntungkan asing dan aseng, bukan rakyat. Betul? Dolar naik tak? Sampai 15.000 dolar, bu. Ibu ayah, buaya jadi buaya. Ya nu hadir lo bana ABG wungkul ya, kan ABG tua. Sampai dolar harganya sabaraha? 15.000. Akhirnya umroh mahal, haji mahal, gara-gara dolarnya naik. Betul? Potong bebek angsa dikuali, gagal urus bangsa pengen 2 kali, fitnah FPI, fitnah HTI, la 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 la. Ya hote, potong bebek angsa dikuali, gagal urus bangsa pengen 2 kali, fitnah FPI, fitnah HTI, la 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 la. Betul nggak? Orang pakai kalimat la ilaha illallah sebutnya HTI, pakai topi la ilaha illallah HTI, wanita bercadar HTI. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Ya, kelakuan rezim saat ini ibadah Allah. Kenapa lahir pemimpin yang zalim? Karena rakyatnya tidak patuh kepada para alim ulama. Zalim di sini ada 2. Pertama zulmatul akhlak,
pemimpin yang zolim akhlaknya. Dia punya pejabat, jadi lurah, jadi RT, jadi bupati, jadi menteri, jadi presiden, tapi akhlaknya zolim, tukang korupsi, jual aset negara, ya akhlaknya Yang kedua, zulmatul akidah. Ada Allah kasih pemimpin yang zolim akidahnya, yang akidahnya kafir, betul, yang akidahnya nyembah Nyi Roro Kidul, betul, yang akidahnya tukang nginan patung, betul, yang akidahnya ngarak bebegik, betul. Kenapa bisa jadi pemimpin? Karena rakyatnya tidak mengikuti ulah. Sampai ayeuna pamajikan jurik jadi bupati sih ya, pamajikan jurik jadi tapi mudah-mudahan pamajikan jurik teu ciga jurik. Amin, amin ya robbal. Oleh karena itu, kalau kita ingin pemimpin yang benar, ikutilah ulama yang lurus, insya Allah. Yang ketiga, saudara, kalau kita meninggalkan para alim ulama, maka Allah akan berikan kita musibah. Apa musibahnya? Mati tanpa bawa iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang paeh, orang mati diangkat oleh Allah tanpa bawa iman. Ibadah Allah, tidak ada musibah yang paling besar kecuali mati tanpa bawa iman, mati tanpa bawa Islam, mati tanpa bawa kalimat tauhid. Betul ya, kabeh camat unggul ya, nyawa camat teh calon mati, presiden pae teh, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, polisi, tentara, ustad. Awas yang ngomong paes ya, kualat ya. Saudara, hati-hati. Kalau kita meninggalkan ulama, maka orang keluar dunia ini tanpa bawa iman. Betul? Ulama tadi sudah mewasiatkan kepada kita, hati-hati upaya pemurtadan di orang. Hati-hati misionaris, orang-orang Kristen kafir mengadakan kebaktian setiap minggu di Istora, saudara. Betul? Kalau ini dibiarkan, saudara, mereka akan minta kepada pemerintah kita untuk dibuatkan gereja. Awalnya gedung, sewa gedung di Istora, begitu merasa kuat, lobi pemerintah, lobi lurah, lobi bupati, akhirnya dikeluarkan perizinan, dibolehkan dibentuk, dibangun gereja di daerah orang. Ridho tuh? Rela tidak? Biarkan apa lawan, biarkan apa lawan, takbir. Lamun ayah jelema non muslim datang ke tempat orang nu mayoritas Islam, heg ngayakeun kegiatan ibadah, berarti ia provokasi. Betul? Ia nantangan umat Islam, saudara. Ia nantangan umat Islam. Kalau umat Islamnya diam diri, tidak mencegah, besok atau lusa mereka akan minta untuk dibangunkan gereja. Ibadah Allah. Siap bangkit? Siap bangkit? Siap demo? Siap turun ke jalan? Siap stop pemurtadan? Takbir. Pokoknya saya wasiatkan, awas mana di lurahnya ya. Lurah bersama perangkat pemerintahnya harus bersama umat Islam. Jangan sampai akidah umat Islam tergadaikan. Apalagi jangan sampai ada umat Islam yang murtad gara-gara itu semua, saudara. Kalau ada yang murtad, maka dosa seluruh kita semua. Ibadah Allah. Siap ikuti ulama? Siap ikuti ulama? Siap tunduk kepada ulama? Insya. Maka kita minta nanti agar kalau kalian mengikuti ulama, saya minta lurah bikin tanda tangan masyarakat, minta dari masyarakat tanda tangan pernyataan bahwa masyarakat desa ini menolak gedung Istora dijadikan sebagai tempat kebaktian oleh orang-orang Kristen. Tanda tangan semuanya. Setuju nggak? Mulai besok lurah RT keliling minta tangan. Habis itu kami umat Islam
dalam Persatuan Ulama Purwakarta dan Front Pembela Islam siap mengawal laporan masyarakat sini adanya bentuk kegiatan ibadah yang di luar tempat ibadahnya saudara. Kami siap mengawal, insya Allah kami akan bersihkan daripada pemuda-pemuda ini, dan kita akan bersihkan dari segala sesuatu yang bisa menyimpang dari akidah Islam. Insya siap berjuang, siap bersama ulama. Takbir. Terakhir, karena udah malam, ayo sama-sama kita tidak putus doakan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Beliau berjuang luar biasa Bapak Ibu. Habib Rizik itu berjuang, korbankan segalanya untuk Islam. Beliau korbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya untuk dakwah Islam di Indonesia ini, ibadah Allah. Bahkan beliau berjuang menerima segala macam bentuk konsekuensi resiko perjuangannya. Beliau diancam, difitnah, dicaci saudara, dipenjara, dikriminalisasi, bahkan beliau akan dibunuh. Namun selangkah pun tidak membuat Habib Rizik untuk mundur membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga beliau lahir dan batinnya, Allah berkahi setiap langkah dan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Maka kalau kita peduli kepada Habib Rizik, saya mengundang semua yang ada di sini untuk datang ke Monas malam Ahad besok tanggal 29. Kita adakan tablik akbar besar dalam rangka doa keselamatan bangsa dan doa keselamatan Habib Rizik Syihab. Insya Allah dihadiri oleh Ustadz Abdus Somad. Jadi Ustadz Abdus Somad UAS, insya Allah beliau hadir di acara malam Ahad besok di Monas. Kemudian Habib Bahar bin Smith, Habib Hanif, Kiai Haji Sobri Lubis, dan seluruh petinggi ormas Islam akan hadir dalam rangka tabligh akbar doa untuk bangsa dan imam besar Front Pembela Islam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Kira-kira siap hadir nggak? Siap hadir ke Monas? Insya Allah Ustadz Hasan nyiapkan bis di dia, nyiapkan 20 bis. Siap hadir? Nyiapkan 20 bis gratis, naiknya gratis, turun bayar Malaysia. Nah we naik temayar mana ya, kabeh hirup teh pakai duit, betul nggak? Betul tidak? Ini nyawa panggung pakai naon? Sound system iya teh naon ngaranna paude, tenda, ustad sia teh meunang kualat sia duit ka ustad. Jelema ustad mah lain duit. Maka ayo orang sama-sama ibu bapak rapatkan barisan. Kalau nggak bisa hadir, doakan Habib Rizik, doakan ulama-ulama kita yang berjuang istiqomah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir saya minta kepada guru saya, orang tua saya, abah saya, Habib Salim Al-Aptos Cisarai, untuk doa. Penutup doanya harus beliau. Insya Allah beliau ini salah satu habaib yang istiqomah berjuang bersama kita, hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahi setiap langkah perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Kepada Habib Salim, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.